sukarela bekerja ini, secara tidak langsung kamu berkomunikasi dengan banyak orang. Di situ kamu mempunyai link, relasi. Nah, gitu. itu menambah kekayaan, keilmuan daripada kamu untuk bekerja. Nah, dengan ketemu dia di organisasi sukarela ini, ya kan juga banyak sekarang itu difasilitasi ya kan, pergi ke Papua, pesawatnya dibiayai, makannya dibiayai, mereka cuma bekerja aja. Disitulah link itu terjalin, simbiosis mutualisme. Mereka itu saling membutuhkan satu sama yang lain. Dan itu tidak gampang loh, gitu loh. Hanya orang-orang yang mempunyai karakter, mempunyai jiwa sukarela yang bisa terbentuk di situ. Gini, mereka itu diarahkan kan itu sukarela sifatnya ya, sukarela. Tapi di endingnya nanti kan membentuk mereka itu supaya menjadi pengusaha yang sukses kan gitu sih ya. Ya pertama mereka memang ya soro-soro dulu, nanti hasilnya dibagi jadi 2. 1 untuk kamu yang mengerjakan, 1 untuk ibu sebagai pengembalian modal. Dan berusaha itu ada hablum minallah wa hablum minan nas, yaitu berusaha untuk meminta berdoa kepada Allah, dan hablum minannasnya ya kita berusaha berinteraksi dengan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salim dulu Ibu. Iya. Ketemu lagi nih teman-teman ya, bersama dengan Ibu Siti Salamah SPD MAP dari fraksi Nasdem, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur. Selamat datang Ibu Siti Salamah di podcast Kios Koran hari ini. Iya, terima kasih. Sehat ya Ibu ya? Terima kasih telah disambut dengan hangat. Padahal di luar panas ya Bu. Iya, jadi hangat di sini. Jadi hangat dan dingin hatinya. Asik. Amin amin amin. Bersama dengan saya Nilo Rara, yang kali ini kita akan ngobrol santai kembali bersama Ibu Siti Salamah, yang pada pertemuan kemarin itu kami membahas terkait gadget ya Ibu ya. Terus juga Ibu ini sempat cerita tentang Gen Z, yang dimana ternyata Ibu Siti Salamah ini aktif menggerakkan para Gen Z yang ada di dapilnya Ibu. Betul. Yang ada di Bangil, Pasuruan, Probolinggo, betul ya Ibu ya. Karena Ibu sendiri ini aslinya dari Pasuruan Bangil. Betul. Pasuruan Bangil ya. Jadi kapan-kapan kalau mau main ke rumah boleh ya Bu ya? Iya, di sana terkenal dengan mangga alpukat. Oh, mangga alpukat yang bisa diputar. Yang diputar itu. Tapi sekarang belum musim ya. Bukannya udah musim ya Bu ya? Masih baru ya. Masih baru. Belum tua. Yang enak itu kan masak pohon. Masak pohon, berarti metik dari pohonnya. Ya, yuk ke rumah saya ya. Asik. Nanti diundang semua ya Bu ya, kita ya. Kalau udah matang semua ya. Semua, oke. Ibu Siti Salamah ini dikenal dekat dengan masyarakat ya kan, dan beliau ini juga aktif melakukan kegiatan sosial bersama masyarakat, terutama juga Gen Z dan juga milenial ya Bu ya. Yang kapan hari itu cerita kalau nggak salah setiap hari Minggu atau 1 bulan sekali itu Bu yang mengadakan senam bersama itu. Jadi kita ada punya kumpul majelis taklim as-salamah, itu terdiri dari ibu-ibu yang sudah sepuh, juga ibu-ibu muda. Ibu mudanya juga masuk. Iya, juga masuk, juga mereka mengajak kadang anak-anaknya. Jadi Gen Z juga masuk di situ. Oh, Gen Z juga boleh masuk juga, ya? Iya, ya nggak apa-apa itu. Yang namanya isinya ngaji kan di situ ya. Oke, berarti ngaji. Tidak ada. Jadi gini, alasannya ibunya kenapa diajak anaknya gitu loh, ketemu sama orang-orang tua, mau apa enggak? Mau, soalnya karena justru bisa ngajinya itu masuk di majelis taklim katanya gitu. Kalau di rumah dia nggak maunya ngaji Bu aja gitu bilangnya. Jadi saya ajak gitu, baru dia kesempatan ngaji. Katanya gitu. Untuk di Gen Z itu ada kumpulan Gen Z sendiri, dan juga ada kumpulan senam sehat bersama Ibu Hajah Siti Salamah setiap Minggu pagi. Itu setiap Minggu pagi tuh Bu? Iya, itu khusus setiap Minggu pagi.
setiap minggu berarti kan 1 bulan ini kan ada 4 sampai 5 minggu. 4 minggu. Berarti 4 kali atau 5 kali tuh senam terus. Iya, senam terus. Jadi setiap minggu kita bertemu. Itu apa cewek-cewek cantik di situ. Mas, cewek, Mas. Ingat Jadi, ingat istri. Gen Z yang perempuan kebanyakan mendominasi di situ yang ya. Yang cowoknya jarang. Cowok kita nggak kasih ya. Khusus saya lebih apa ya, mengikat di situ itu untuk aman. Di situ kan juga ada ibu-ibu muda ya yang punya suami. Jadi saya pastikan kalau ikut Bu Hajah Siti Salamah dalam keadaan aman terkendali. Tidak ada lirik-lirikan ya. Soalnya di situ sih biasanya kan mereka semua kan masuk di sanggar ya, ibu-ibu muda, anak-anak muda itu gitu. Setelah berhasil dia mendorong saya untuk membuat majelis taklim, ya memang itu ya. Kan itu dikhususkan untuk mengaji. Modalnya sih banyak ya. Iya, Bu, kita harus majelis taklim itu 1.000 orang kita kasih seragam semua. Semuanya. Senam dikasih. Majelis taklim juga dikasih. Iya, biar mereka semangat ngajinya kan gitu ya. Iya. Jadi kerudungnya biru, abaya biru. Jadi kita jahitkan sama jadi satu, diukurin satu-satu gitu. Wow. Dia 1.000 orang itu, ya, Bu. Iya, suruh jahitin sendiri itu enggak mau. Nanti aku kalau jahitin manja, orang-orang ini manja. Udah dapet ya mau diukur ini gimana ini. Kapan lagi kita mau bersedekah ya? Iya. Kalau kita pulang itu tidak kita bawa semua. Ya kan, tinggal yang kita kebaikannya ibu itu tinggal tadi. kita meninggalkan nama baik dan sodako amal jariah kita, ya kan, yang sambung sampai kita meninggal gitu ya. Jadi mumpung katanya itu kalau sudah hari akhir itu di Muslim ya, di di Islam itu semua orang pada kaya, jadi orang mau sodako itu sulitan ya. Mumpung kita masih bisa ada yang menerima, ya kita upayakan ini untuk bisa dilaksanakan, gitu ya. Betul. Merinding nih. Iya, Ibu. Iya, itu. Jangan lupa saya juga mau. Abaya. Mau bajunya juga. Nanti siapa tahu saya mau ikut ke sana. Bajunya beda kalau Mbak Rara ya, yang cantik ini. Berarti anak-anak mudanya boleh mendorong. ikut. Justru yang mendorong majelis taklim itu ide-idenya anak-anak muda semua. Malah justru anak-anak mudanya ya itu. Bu, nanti majelis taklim, terus ada banjarinya. Banjarinya nanti itu ada ada tari yang gini-gini itu loh. Tari apa tuh? Saman. Oh, yang dari Aceh. Tari samannya kan itu Islam ya. Iya. Jadi tari samannya nanti yang nari kita yang muda. Ada yang koreografer narinya. Jadi kita kalau keliling ke kampung-kampung yang nonton banyak. Jadi situlah popularitas itu terbangun. Itulah komunikasi politiknya di situ terbangun. Pokoknya gitu ibu ini yang memfasilitasi anak-anak mudanya yang harus punya ide besar gitu. Iya, kan. semuanya itu anak muda yang kan. Yang saya tinggal menyetujui saja dia memperpresentasikan, menyodorkan proposal, ibu yang tinggal baca ini ACC atau enggaknya gitu kan, langsung stempel. Terus saya bilang gini, mampukah kamu gitu, laksanakan gitu. Dia mati-matian udah ngelatih itu sampai malam gitu. Ini udah jalan dari kapan, Bu? 2014 sampai sekarang ini masih jalan. Saya jadi anak-anak muda langsung datang ke saya dipergunakan. Nggak apa-apa saya dipergunakan, yang penting jangan disalahgunakan ya sayang. Saya bilang gitu. Iya, nggak apa-apa dimanfaatkan tapi bermanfaat yang baik gitu kan. Berarti dari tahun 2014 sampai 11 tahunan berarti ya? Iya, 11 tahun sekarang ya. Wah, sampai dia. Nah, semakin banyak. Itu semakin banyak ini, Bu. Iya, begitu dengar dikasih seragam, wah. Langsung. Mereka berlomba-lomba semua dari daerah yang lain. Bu, kita juga mau loh bentuk majelis taklim as-salamah gitu. Tapi dikasih seragam, boleh dikasih seragam. Tapi tunggu aktif dulu 300 orang jumlahnya. Oh iya, betul. Soalnya kalau beli kain sedikit-sedikit, iya.
harus nyetok Terus dan juga sebagainya. biasanya itu ya nggak semuanya ya. Saya sendiri itu kadang kalau dapat yang begitu-begitu langsung cepet gercep Oh, gitu iya. kan. Tapi begitu Sifatnya dapat manusia gitu, terus nggak aktif. Iya, terus nggak Nggak aktif. Makanya saya tunggu 300 orang dan Iya. lihat keaktifannya dulu, baru saya kasih seragam. Itu. Itu betul sih Bu, benar-benar kayak gitu. Setelah berhasil anak muda-muda itu membuat majelis taklim as-salama, idenya itu berjalan dengan lancar. Itu disuruh buat senam. Habis senam ini apa lagi kira-kira ini ya? Gensi. Rekreasi. Genzi itu, Genzi itu. Yang Habis itu yang kan ini membuat kan sebentar ide. lagi itu kan gara-gara tanah kita mau disita itu kan. Nah, itu. Nah, itu. Jadi itu masalah membah hikmah. Iya betul. Ah. Ada masalah di balik masalah ada hikmahnya. Iya. Baik. Di bidang E ini membahas terkait kepemudaan, kemudian sosial, kesehatan, pendidikan dan olahraga ya, Bu, Benar. ya. Di episode kali ini kita akan membahas tentang anak muda, karir sosial dan volunteerisme dari cangkruk ke aksi nyata. Ini kalau dengar-dengar biasanya ini kan sosial dan volunteerisme ini sekarang menjadi trennya anak muda ya Bu ya. Di mana-mana itu kalau saya lihat di media sosial itu banyak sekali yang membuka apa sih namanya registrasi buat teman-teman yang mau masuk ke sukarelawan, Iya. mengajar di sini di Papua itu bahkan ada yang seperti itu. Apakah memang trennya sekarang emang begitu ya Bu? Iya sih. Apa itu saya menyambutnya positif ya, menyambut positif, menyambut baik. Itu memang bagus program-program semacam itu ya. Itu mengasah ya secara tidak langsung mengasah apa itu untuk pemuda kita itu peka terhadap sosial, peka terhadap apa itu sesuatu yang harus dibantu gitu ya. Kadang kan pemuda itu istilahnya itu terlihat foya-foya. Dugem asik ya. Pokoknya Terus pokoknya enak-enak nah, gitu. gitu ya. Tapi mereka banyak juga ya sangat apa itu membuat aksi untuk hal-hal yang sifatnya sukarela dan sosial. Saya mendukung sekali untuk hal-hal seperti itu. Termasuk Gensi yang sekarang saya buat ini. Mereka ada satu masalah ya di pimpinannya juga yang memimpin Gensi ini. Jadi di dalam organisasinya yang Ibu bentuk Iya, itu. yang saya bentuk ini kan ini baru pertama kali Gensi ya. Saya wujudkan untuk dalam suatu apa ini wadah gitu ya. Gitu. Dia tuh gini, Bu, kalau saya ikut di apa organisasi sosial semacam ini, dia tuh curhat sama saya. Iya. Apa nanti saya nggak kesulitan untuk bekerja? Katanya gitu dia itu. Ya enggak toh Mas, saya bilang gitu. Justru kamu berangkat dari apa itu jadi voluntarisme ini, sukarela bekerja ini, secara tidak langsung kamu berkomunikasi dengan banyak orang. Di situ kamu mempunyai link. Relasi Nah, gitu. itu menambah kekayaan, keilmuan daripada kamu untuk bekerja. Secara tidak langsung seperti itu. Gitu ya, Bu. Tapi saya masih ragu. Kalau kamu masih ragu, kamu bisa datang ke teman-temanmu atau masuk ke situ. Ya kan? Masuk ke situ, kamu akan menemui orang-orang. Di situ itu saling melengkapi. Ada yang namanya orang itu kan nggak sempurna ya kan, nggak sempurna. Ada yang kelebihannya di sini, ada yang kekurangannya di sini dengan bertemu di apa itu kegiatan apa sukarelawan itu. Nah, mereka kan saling membantu. Oh, aku punya kebun di sini, gitu. Ada mereka yang sepertinya konten kreator, ya konten kreator gitu ya. Konten kreator. Ada yang pintar bicara kayak Mbak Rara ini senyum cantik gitu ya, pas sekali gitu ya. Ada yang nggak bisa bicara gitu ya. Aku nggak bisa ngomong. Gimana caranya ngomong gitu ya. Nah, dengan ketemu dia di organisasi sukarela ini, ya kan juga banyak sekarang itu difasilitasi ya kan. Pergi ke Papua, pesawatnya dibiayai, makannya dibiayai. Mereka cuma bekerja aja. Disitulah link itu terjalin. Simbiosis mutualisme. Mereka itu saling membutuhkan satu sama yang lain. Dan itu tidak gampang loh, gitu loh. Hanya orang-orang yang mempunyai karakter, mempunyai jiwa sukarela yang bisa terbentuk di situ. Nah, itu bisa
kalau kamu bekerja sudah enak, kamu bisa menemukan banyak karakter, bisa menemukan banyak pengalaman di situ. Jadi saya sangat mendukung sekali tentang voluntarisme ini. Iya, itu dengar-dengar ternyata juga kalau teman-teman yang mengikuti voluntarisme ini bisa mendapatkan beasiswa ternyata. Jadi ya untuk jenjang ke karirnya juga pastinya sangat bisa membantu gitu kan Ya, Ibu tentunya ya. seperti itu, tentunya harus seperti itu. Mereka kan sudah sukarela ya kan, sudah membangun suatu sosial yang sangat bagus dan baik gitu ya. Tentunya harus disupport dengan hal-hal seperti beasiswa. Iya. Bentuk Ya kan? apresiasinya. Iya, Bu, bentuk apresiasinya. Karena Kalau semua itu tidak seperti itu akan males. timbul nanti kebosanan. Iya. Mereka juga tidak semangat untuk masuk di situ. Iya. Apalagi nggak semua anak muda itu mau diajak hal-hal yang seperti itu, maunya yang instan, yang langsung dapat cuan gitu kan ya Bu ya. Itu yang punya berduit kayak kuku ini. Amin, amin Ya, ya, Bu, Bu, ya. Amin. Wajah-wajah berduit ini. Tapi saya tertarik dengan cerita Ibu, bagaimana menggerakkan anak-anak muda tadi sampai ke perkebunan, peternakan, itu gimana ceritanya Bu? Jadi mereka itu sudah mempunyai ketertarikan terhadap saya dulu. Awalnya. Iya, kan sekarang itu ya memang kita itu berangkat dari partai ya. Iya. Tanpa partai kita tidak bisa berhasil seperti ini, ya kan? Tapi figur itu yang paling dilihat. Coba yang di daerah itu pasti harus orang yang itu ya mempunyai figur baik, sosial baik kan gitu. Iya. Jadi saya nyalon ini aja kalau nggak ada dukungan dari masyarakat apa artinya? Gitu loh. Jadi saya kembalikan dari situ ya, mereka ketertarikan kepada saya dulu Mas. Itu Mas Sony. Jadi mereka datang. Ya kan saya orangnya kan ya seperti ini ya, namanya ibu-ibu basicnya itu kan keibuan gitu ya. Jadi curhat-curhat gitu ya. Bu, saya itu kuliah, punya prestasi. Saya juga mahasiswa terbaik, IP saya bagus. Tapi orang tua saya itu nggak punya Bu. Terus aku jadi pengangguran Bu gitu. Aku lagi aku lagi cetong ini kadung nangis aku mesakne gitu loh. Di luar sana itu banyak orang-orang yang punya potensi tapi tidak bisa terrealisasikan apa yang dia inginkan gitu ya. Jadi sama itu terus datang lagi temennya, iya Bu, saya itu kerja di kafe ya kan, tapi hasilnya itu sedikit, saya itu perlu sekolah untuk bisa buat itu namanya apa itu yang bisa buat minuman di kafe itu apa namanya? Barista. Barista itu, saya itu Bu pingin sekolah barista, pingin saya itu dihargai kerja di kafe gitu ya. Ya, ayo kita berangkat bersama-sama, saya gitu. Ya nggak 1-2 orang, ya bikin nangis aja gitu ya. Padahal saya juga punya anak yang ya gitu ya, gitu. Tapi anak-anak mereka itu seperti anak-anak saya sendiri gitu loh. Kenapa saya merasa seperti anak-anak sendiri? Saya nggak punya merasa punya anak sendiri, nggak mungkin mereka curhat saya nangis, gitu ya. Gitu. Akhirnya ya seperti itulah saya dengan mengucap Bismillah ya. Dengan berbasis ya kamu harus menerima dulu, kamu harus bekerja keras dulu. Jadi saya tuh mendidik mereka itu tidak, meskipun ada, saya sepertinya tidak ada. Jangan gitu. Dimanja-manjain gitu. Kamu itu sudah zaman kayak gini, apa kamu tuh mau majul-majul? Oh Bu, saya ngarit di rumah Bu. Itu saya ngarit di rumah, tapi dia prestasinya bagus, IP-nya bagus. Kan eman toh ya kita tuh ayo ajak teman-temanmu yang lain, ayo kita sama-sama bicara gitu. Bu itu ya Bu ya ketemu di ini ya di di kafe ini ya gitu. Kafenya nggak mahal kok Bu itu. Dia itu sudah merasa sendiri gitu loh. Sungkan sendiri. Ya saya tambah kasihan tuh gitu loh. Jadi mereka itu pengertian banget gitu loh Mas gitu loh. Jadi kan mereka memang berangkat dari memang yang ada di gengsi saya itu karena daerah saya yang menengah ke bawah ya. Itu berangkat dari keluarga yang tidak mampu. Dan mereka berprestasi. Gitu dan mau susah katanya gitu. Bener mau susah ya, nggak males ya gitu. Tapi saya antisipasi, namanya pikiran manusia itu kan mudah berubah gitu ya. Itu ya diantisipasi lah, jangan sampai mereka itu jadi berubah, jadi support terus lah, support berupa nasihat. Dan akhirnya membuat perkebunan tadi itu.
Iya, perkebunan itu masih awal, Mas. Jadi mereka Masih masih berproses ya, Bu? Iya, jadi prosesnya itu kan mereka sekarang saya suruh untuk cari pasar dulu. Buat contohnya dulu. Iya, yang jadi seperti kita apa? itu buat perkebunan kan mereka itu presentasikan, suruh saya tambah untuk ada kolam ikannya, ada apa itu ternaknya ayam untuk sementara 30 saja gitu ya. Nanti sayur-sayurnya itu nanti endingnya ya ke UMKM juga iya, betul. gitu loh. Ya nanti ya banyak lah ide-ide nanti apa itu saya pinginnya mereka itu kan berhasil juga jadi Iya. pengusaha. Amin. Dengan bermodalkan yang apa adanya yang dimiliki saya, ya modal semangat dan hati Iya. yang ikhlas ya. Iya. Saat ini sudah berjalan toh, Bu? Ya mereka karena mereka itu terdiri dari yang masih ada yang masih kuliah, ada yang baru lulus. Sudah proposal sudah diberikan pada saya, semua modal sudah diakumulasi semuanya, terus perbandingan sudah lah semuanya sudah itu presentasi mereka. Saya suruh cari pasar dan suruh belajar dulu. Saya tidak mau langsung nanti dia nanam terus pasarnya di mana. Iya. Kalau berupa sayuran nanti bosok semua. Iya. Iya. Nah, itu harus secara belajar dulu nyata. ya, Bu, Iya, kamu datangi dulu untuk pasarnya ikan gabus di mana. Kenapa ndak ikan lele? Ikan lele sudah banyak. Trennya sekarang ikan gabus. Ikan gabus itu kalau di Singapura, ya kemarin itu saya kan pernah berobat di Singapura, ya kan. Itu kalau habis operasi itu dikasih Koto. iya, itu kan gabus kan itu ya. Iya, ikan gabus. Nah, itu Pilnya itu ya, Bu? Iya. bukan pil itu saya Ilernya, malah. apa sih? Iler? Apa itu? Jadi dia itu dibuat kayak sup gitu ya. Oh, iya, iya. Jadi supnya aja gitu ya, tapi dikemas gitu ya dan itu harganya mahal loh. Itu loh. Nah, itu saya dikasih teman saya Cina. Jadi ndak apa itu ndak bilang sama apa itu dokternya. Tapi teman saya cepet loh, Bu ya. Iya, buat iya, menutup luka untuk itu. penyembuhan setelah operasi gitu ya. Terus Cuma kata koto namanya itu iya, kalau di Jawa kalau ya. trennya bahasa kerennya ikan gabus. Ikan gabus. Nah, itu kan lagi tren sekarang. Iya. Jadi gini, kamu cari orang yang punya kolam ikan gabus, kamu belajar di sana. Paling enggak 1 bulan lah, itu 2 bulan enggak apa-apa. Iya. Jadi enggak jadi cangkruk enggak langsung action, harus berproses dulu. Iya. Kalau enggak tepat, nanti malah enggak jadi, malah bencana nanti, ya kan? Jadi mereka jangan sampai kecewa kan gitu. Jadi harus belajar sebanyak-banyaknya. Nah setelah kamu punya pasar nanti, nah baru kamu buat kolam. Itu sistemnya seperti ini. Kamu lihat juga ke Cina. Loh, alhamdulillah Bu, saya KKN-nya di apa itu di Thailand. Di sana di perkebunan Bu. Oh, ya wis. Jadi Cocok seperti ya. itu dulu Belajar anak-anak. dulu. Tapi sudah saya siapkan untuk modal mereka, untuk semuanya segalanya. Itu lahan apa gitu sudah saya bersihkan semua. Jadi mereka tinggal menerapkan saja. Jadi seperti itu, dari cangkruan ke aksi itu pasti. Pasti. Yang penting ini loh, ada yang memperhatikan mereka. Yang Jadi untuk mengawasi mereka iya, juga. iya, menjadikan mereka untuk sebagai bahan produktif ya. Ya kan, mereka itu nanti untuk modal mereka nanti ke depannya itu supaya jadi orang yang sukses ya, berharap seperti Amin. itu. Ya dengan seperti itu, jadi nggak langsung aksi gitu ndak. Jadi harus mereka itu banyak belajar dulu, baru kamu praktekkan. Dan itu jangan lama-lama, saya bilang Iya. gitu. Saya soalnya nanti. enggak, saya keburu disita nanti. iya, saya keburu pingin lihat aksi mereka gitu loh, gitu Aksi loh. nyatanya seperti apa? Iya, Hasilnya iya. gitu. Sifat itu. kebubuhannya Iya, muncul. iya benar. Ini Iya. kan untuk cangkruk ke aksi nyata versi dari Ibu Siti Salamah. Tapi menurut Ibu sendiri di kawasan Jawa Timur ini, Bu, di Jawa Timur ini anak-anak mudanya kalau bilang cangkruk dulu aksi nanti, ini realitasnya seperti apa? Apakah sama seperti Ibu yang kalau Ibu terapkan tadi kan karena Ibu selalu mengawasi mereka-mereka ini ya, harus cari dulu pengalaman, cari dulu ini contohnya seperti apa. Tapi kalau di Jawa Timur rata-rata generasi mudanya itu habis cangkruk langsung aksi atau sama kayak Ibu yang Jadi diterapkan? gini, ini disesuaikan dengan kearifan lokal ya. Jadi karakter setiap kota, setiap desa itu berbeda-beda, pemuda juga masyarakatnya. Betul. Probolinggo dengan Pasuruan sangat berbeda.
begitupun masyarakatnya, begitupun apa itu budayanya, juga pemudanya. Jadi aksinya mereka itu berbeda-beda. Kalau kita itu di Pasuruan itu ya kebanyakan memang kan anaknya memang kebetulan bertemu dengan anak-anak yang gampang ditata. Mungkin karena mereka berangkat dari ilmu ya, dari bangku sekolah ya. Terus kan Gen Z itu yang namanya pemuda itu kan tidak semuanya kuliah. Ada yang lulusan SMA, ada yang itu namanya pemuda desa itu ya anak nggak sekolah, tapi mereka secara otodidak sudah bertani, gitu loh. Sudah sudah bertani secara langsung meskipun tidak sekolah. Lulusan SMP, lulusan SD bahkan. Sudah langsung praktek gitu loh. Jadi langsung mereka terjun ke alam. Nah, itu karakter-karakter seperti itu disatukan dalam bentuk satu kesatuan, dalam bentuk suatu musyawarah untuk mencapai suatu mufakat sehingga perkebunan itu bisa dilaksanakan kan gitu. Nah, jadi seperti yang dipertanyakan oleh Mbak Rara tadi itu, jadi berbeda karakter tergantung dari daerah masing-masing, situasi dan kondisi alam mereka. Kalau misalnya kalau di Probolinggo itu kebanyakan saya menemui pemudanya itu di pesisir. Bapak ibunya itu kebanyakan nelayan. Jadi karakter mereka itu keras. Juga bahasanya bahasa Madura. Ya kan? Berarti bisa dikatakan habis cangkruk langsung aksi gitu kan? Enggak seperti itu. Mereka juga berproses, ada pendekatan dulu kan. Pendekatan ke pemudanya ini. Saya itu di situ saya belajar. Kamu tuh mintanya seperti apa sih? Gitu loh. Saya tuh pengen punya kegiatan di sini biar aku dapat silaturahmi sama kamu, gitu loh. Sama anak-anak itu gitu. Dan mereka itu kadang, waduh, cocok ya Bu kalau dangdutan dulu Bu, gitu. Bisa bahasa Madura. Nanti Bu kalau dangdutan dulu Bu, nanti ketemu sama teman-teman Bu, datang semua nanti Bu. Nanti biduannya yang itu Bu ya gini. Sama biduan juga. Jadi ya seperti itulah ya. Ya berarti anak-anak beda-beda ya Bu ya? Ya berbeda-beda. Tapi mereka kalau kita pintar-pintarnya untuk mendekati, ya bisa dibentuk seperti itu ya, dari cangkruan bisa ke aksi dalam suatu proses. Betul. Jadi kan setiap daerah memang beda. Iya, memang beda-beda. Surabaya, Sidoarjo. Soalnya itu banyak juga yang anak muda itu pingin-pinginan terus tanpa belajar ya Bu ya. Langsung aksi, wes pengen jualan ini. Nah itu malah gak berhasil nanti itu. Konsistennya nggak ada. Matang. Nah, pengaruhnya akan pada mentalnya anak seperti itu. Ketika sudah tidak berhasil, udah down. Iya. Itu makanya kan rata-rata banyak yang kayak gitu ya Bu ya. Sering dijumpain juga kan anak-anak yang ketemu ya, anak-anak muda ini lagi nongkrong kemudian besok bikin usaha kafe gitu, urun segini langsung, tapi kan kadang nggak seperti Ibu tadi kan. Tapi Ibu nggak kan bisa lama ya. Iya, nggak bisa konsisten. Ada prosesnya itu tadi. Kalau Ibu ini kan diawasin, disuruh belajar dulu, disuruh nyari contohnya dulu yang berhasil seperti apa supaya konsisten, nggak cuma di awal aja gitu ya Bu ya. Jadi mereka itu tidak hanya sekedar harapan gitu loh. Saya bilang gini, modal gimana Bu? Siap. Saya gitu. Jadi mereka semangat. Dan itu sudah harus disendirikan, tidak boleh diotek-otek itu untuk anak-anak itu. Disesuaikan dengan, makanya dia tak suruh presentasi dulu, saya melihat dulu. Kan mereka itu kan berangkat dari macam-macam ahli mereka ya kan. Ada yang di peternakan, ada yang di perikanan, ada yang di perkebunan, ada yang kayak content creator itu komunikasi gitu ya kan, sarjana semacam itu. Dan mereka kita kumpulkan, mampu nggak dia memanajemeni, mampu nggak dia memilah, mampukah dia itu memilih. Saya pilih di konten kreator aja Bu. Kita buat perkebunan, kamu bagian konten kreator, kamu bagian perikanannya, kamu bagian perkebunannya. Jadi setiap itu ada yang bertanggung jawab satu orang. Itu kamu pakai siapa temanmu, ya bertanggung jawab kamu. Berangkat dari pasti nanti kalau di suatu jalan itu kalau berhasil kita nggak usah kita bahas.
kita bahas aja kalau misalnya ada sesuatu yang tidak berhasil. Ada Gitu. kerikil-kerikilnya, Nah, gitu jadi ya. gimana langkahmu gitu. Jadi kita omong-omong itu tidak hanya 1 kali 2 kali. Saya kan sudah punya kantor ya, kantor DPD Nasdem. Itu kita fungsikan siapapun kapanpun, Ibu membuka pintu untuk kalian untuk berdiskusi di kantor kami di DPD Nasdem Kabupaten Pasuruan. Oh, boleh langsung Itu. datang ke sana. Iya ya? boleh, di sana ada satpam gitu ya. Jadi siap membukakan pintu gitu ya, dan tempatnya sangat nyaman sekali gitu di sana. Itu kami sudah sediakan juga untuk makan minumnya, ada Enak ya, kopinya, Mas, ya, jadi anak ada mudanya anunya di sana. Jadi forum Ya, diskusi mereka kan harus- itu ada ya Bu? Ya ada, harus ada itu. Kalau nggak ada ya harus diadakan. Harus ada. Sebab semuanya itu bisa tercapai dari diskusi. Betul sekali. Ini kalau ngomongin soal karir sosial, Bu, kan kalau ngomongin volunteerisme ini kan ibaratnya sebagai sukarelawan gitu kan. Nah, yang dimaksud dengan karir sosialnya itu apakah tamat kuliah lalu jadi relawan full time atau bagaimana? Ya mereka kan berbagai ya. Ada yang selesai kuliah ya, daripada mereka kelimpungan ya kan, nganggur terus mikir yang enggak masuk di situ is okay. Tapi itu nggak full time atau bagaimana biasanya? Kan kita itu berkumpul dulu ya, ngomong-ngomong dulu nggak full time. Dan mereka bisa membuat sendiri jadwal. Berarti itu yang Besok organisasi ya teman-teman sendiri. Iya, gitu ya? jadi gini, ya mereka teman-teman sendiri. Jadi anak desa, pemuda desa itu punya teman-temannya merekomendasikan, Bu, saya punya teman ini, ada 6 orang. Nah, kebetulan saya itu kan jadi DPD. Jadi di bawah DPD itu ada DPC. DPC itu ada di 24 kecamatan. Jadi harus ada, setiap kecamatan itu harus ada wakilnya yang masuk di Gensi. Gitu. Jadi saya jadi bisa kita di situ itu bisa kita menerapkan kearifan lokal dari masing-masing kecamatan. Gitu loh. 24 kecamatan tadi. Iya, ya? 24 kecamatan. Ya. Ya seperti itulah. Seperti itu. Baik. Ini kalau ngomongin soal potensi anak mudanya, Bu. Ini kan untuk menjadi agen perubahan lewat relawan itu kan banyak. Itu seberapa besar sih kira-kira untuk potensi mereka untuk bisa masuk ke volunteerisme? Jadi gini, memang berasal sosial itu aksi sosial itu dari sukarela ya. Iya. Dari sukarela. Sosial, Dia, ya. mereka tidak membayar Tidak mendapatkan dibayar. bayaran. Ya, supaya Gen Z ini tertarik di situ tidak bosan gimana ya? Gitu. Pertama ya memang kita orang politik ya, memperkenalkan itu melalui politik gitu ya. Melalui politik bahwa ya sekaligus promosi Partai Nasdem gitu ya. Ayo kita masuk Partai Nasdem gitu. Pertamanya takut mereka itu. Waduh, politik kayak gitu Iya, ya, kayak orangnya gitu. serem-serem. Kayak Ya, kaku-kaku. Ternyata Kak Ibu ini iya. kan ramah. Saya gitu. lebih memperkenalkan jangan takut dengan politik. Kita itu politiknya politik riang gembira. Riang gembira. Ngaji bersama-sama. Senam Senam bersama-sama. Banjari bersama-sama Habis gitu ya. gini liburan bersama-sama. Iya itu, minta jatah itu nanti Minta kalau jatah. deket-deket pemilu itu Wah. ziarah ke Wali Songo Nah. itu. Ya ndak ndak apa-apa. Ya makan kita itu kan milik mereka Iya. memang. Kita kan dari mereka juga Gitu. gitu loh. Itu harus kita sadari, sadar insya Allah selamat. Maksudnya masih disayang sama masyarakat kan gitu. Terus gini, mereka itu diarahkan kan itu sukarela sifatnya ya, sukarela. Tapi di endingnya nanti kan membentuk mereka itu supaya menjadi pengusaha yang sukses kan gitu sih ya. Ya pertama mereka memang ya soro-soro dulu, nanti hasilnya dibagi jadi 2. 1 untuk kamu yang mengerjakan, 1 untuk ibu sebagai pengembalian modal. Jadi untuk kamu saya arahkan, untuk yang kamu hasilnya dari kamu itu kan sudah dibagi 2, itu bagian 2 lagi, 1 untuk ditabung, 1 untuk kamu dan teman-temanmu. Wah setuju Bu, gitu anak-anak gitu. Jadi harus gitu. Jadi memang sukarela, tapi kan harus dihargai mereka itu, gitu loh. Mereka itu capek loh, gitu Iya, loh. Bu. Seperti itu tadi ada itu kan voluntarisme itu yang berangkat ke Papua.
Iya. Apa itu, pesawatnya dibiayai, makannya dibiayai, terus dia mendapatkan beasiswa, gitu loh. Nah, endingnya itu di situ. Iya. Itu langsung mereka itu yang tadinya capek terus dikasih beasiswa itu udah langsung sumringah, semangat lagi Iya. pasti. Merasa berharga. Betul sekali. Gitu loh. Kalau nggak dikasih apa-apa ya berhenti di tengah jalan pasti. Tapi namanya anak muda itu kan punya kelelahan emosional ya Bu ya. Pastinya nggak yang kata Ibu Siti tadi, kalau perasaan itu bisa berubah-ubah. Seneng-seneng saja. Iya, kadang bisa berubah. Pertamanya seneng, terus kemudian capek, akhirnya emosionalnya lelah. Nah, ini bagaimana solusinya supaya mereka ini tetap antusias, tetap konsisten dalam melakukan sukarelawan tadi, Bu? Iya, jadi kembali ya, manusiawi itu, manusiawi, bosan, lelah, capek, marah, gitu ya kan, itu manusiawi. Ya kita itu ya pendekatan lah pada mereka. Ada saatnya lelah, ada saatnya kita bahagia, ada saatnya kita menangis bersama, gitu. Itu harus diterapkan ya kepada anak-anak. Jadi tidak semuanya untuk mencapai jenjang yang paling tinggi keberhasilan dan kesuksesan itu dengan gampang, dengan mudah, dengan bersukaria, tapi dengan lelah-lelah kadang berdarah-darah, gitu ya kan. Kembali ke perjuangan Indonesia jadi maju seperti ini. Jadi kamu nikmat, coba kamu hidup di zaman dulu penjajahan, makan ndak enak, pakaian nggak punya, kedinginan, gitu loh. Banyak bersyukur, lebih mendekatkan diri. Apa itu diajak mendekatkan diri, sekali lagi agamis, gitu ya, agamis juga nasionalis ya. Anak-anak kan nggak mungkin kan itu pinginnya seneng-seneng terus juga, gitu ya. Kalau kamu lelah ya berhenti istirahat. Kalau kamu pingin bahagia ya bahagiakanlah dirimu, apa kesukaanmu. Kamu suka makan enak, kamu apa itu suka berenang, kepingin bercamping, bikin piknik, lakukan. Ya tidak harus terus-menerus bekerja non-stop. Kamu bukan robot loh. Kadang juga ada capeknya. Robot ada baterainya kalau habis, Kalau itu kita harus dicas gitu loh. Sama manusia ya, kita punya perasaan. Ngecasnya kita dengan istirahat, berdoa sama Allah. Jadi gini, kembali ke agama ya. Kita itu manusia itu dikasih keleluasaan cuma untuk berusaha. Selebihnya itu yang menentukan adalah Allah. Ya, kita gitu ikhlas dalam takdir gitu ya. Dan berusaha itu ada hablum minallah wa hablum minan nas. Yaitu berusaha untuk meminta berdoa kepada Allah, dan hablum minannasnya ya kita berusaha berinteraksi dengan masyarakat, dengan belajar, dengan berusaha ini, dengan ini belajar itu, seperti itu. Jadi saya itu ya namanya anak-anak, kalau nangis ya kita peluk ya kan gitu. Ya harus seperti itu ya, manusiawi ya. Lelah pasti ada, capek pasti ada, nangis itu harus ada. Kalau nggak ada nangisnya kita nggak ada down ya. Begini berarti kan? Sombong nanti. gitu ya Mbak. Oke, betul sekali. Berarti ya memang namanya bosan, lelah itu manusiawi ya Bu ya. Jadi solusi dari Ibu Siti sendiri adalah melakukan pendekatan, karena Ibu kan sebagai ibu, jadi kalau sama anak-anak ini udah kayak anaknya sendiri gitu kan. Ya, mungkin kalau itu capek ya istirahat. keibuan itu mungkin ya. Solusinya itu cocok di Ibu gitu kan, langsung jadi sosok seorang ibu. Udah sini, kalau capek udah tidur aja, istirahat dulu, nanti kita kerja lagi. Iya, gitu. zaman sekarang itu tidak bisa seperti zaman kita dulu ya. Yang keras gitu. Iya, bisa, Bu, ya. Iya. Yang penting kita harus punya patokan ya. Jangan sampai kita itu terlalu menyayang anak, jadi berlebihan. Anaknya malah apa itu manja nanti. Jadi nggak berhasil nanti gitu loh. Contohnya aja anak saya dulu itu ya, jadi dokter itu. Jadi dokter itu pagi itu harus bangun sudah. Bangun, harus mandi. Harus awalnya kamu itu dengan mengaji ya, buka Al-Quran gitu ya. Setelah itu belajar dia. Jadi pagi itu sudah bangun, setelah itu belajar, saya ajari gitu. Basic saya kan dulu guru ya, gitu. Jadi saya ajarin gitu. Setelah itu dia berangkat sekolah gitu ya. Kalau zaman saya dulu, tidak ada naik kendaraan. Anak sekarang enak ya, keluar rumah sudah naik kendaraan anak saya itu, ya kan. Sekarang anak saya sudah jadi dokter tuh bilang gini,
mama itu kalau didik aku tuh dulu kejam gitu. Sing penting gini ya, ada batasan-batasan ya. Satu, anak itu jangan sampai melawan orang tua. Cuma itu aja. Kau boleh sesuka hatimu, tapi kalau orang tuamu jangan kau marahi. Gitu. Kau boleh berpendapat, tapi tidak boleh kau bertengkar dengan orang tuamu. Gitu loh. Ini sosok ya, yang tidak boleh. Sepandai apapun, sekaya apapun itu kalau sudah orang tua jangan dilawan maksudnya. Kalau udah ngomong gitu itu pasti sukses anak itu. Amin. Rungokno Mas. Keren, itu saya, okay. Anak saya juga gitu. Keren tapi ya Bu ya. Wah, luar biasa Ibu ini. Enak ya teman-teman yang di dapilnya Ibu ini yang di Pasuruan Probolinggo kalau mau curhat-curhat langsung ke Ibu Siti gitu kan, karena beliau ini sosok keibuannya semuanya dirangkul gitu kan. Kalau lagi sedih butuh apa gitu, saya juga bisa ya Bu ya seperti itu ya. Iya boleh. Nanti mamanya cemburu tuh. Anakku kok malah sayang sama orang lain gitu. Iya, terima kasih Ibu Siti Salamah. Luar biasa hari ini ilmunya, lagi-lagi kita mendapatkan sesuatu yang baru, cerita yang baru lagi dari Ibu Siti. Mudah-mudahan besok kita ketemu lagi ya Ibu ya di lain kesempatan di episode selanjutnya, entah kita akan membahas apa. Yang penting teman-teman di sini tetap stay tune terus di podcastnya Kios Keran. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Mbak Rara yang cantik. Sama-sama Ibu yang cantik dan awet muda gitu kan. Terima kasih kalau begitu, kita ketemu lagi di podcast Kios Keran episode selanjutnya. Bye bye.